Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari video pertemuan minggu yang lalu, gitu ya, yaitu masih dengan soal elektrolisis, ya. Tetapi pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum kedua Faraday, ya, atau hukum Faraday yang kedua. Oke, jadi bagaimana tipe-tipe soal yang bisa diselesaikan dengan rumus hukum Faraday yang kedua, gitu ya. Baik, silakan disimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian yang kelas 12. Oke, baik. Soal yang pertama, yaitu arus listrik yang sama dialirkan dalam larutan CuCl2 dan larutan CrCl3. Apabila 0,635 gram Cu terendapkan, gitu ya, atau diendapkan, maka banyaknya logam Cr yang terendapkan ada sebanyak berapa gram? Oke, nah, jadi salah satu ciri menggunakan hukum Faraday yang kedua, yaitu terdapat dua larutan seperti ini yang dielektrolisis secara bersamaan. Gitu ya. Jadi dia dielektrolisis secara bersamaan. Atau biasanya yang ditanyakan kadang yaitu ada elektrolisisnya cuma satu, tapi yang ditanyakan yaitu zat yang dianoda dan di katoda secara bersamaan. Nah, itu juga salah satu penerapan pada hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Jadi nanti ada contohnya juga di slide-slide berikutnya. Oke, baik, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal ini, gitu ya, sehingga cara mengerjakannya kita bisa lebih mudah. Baik, yang pertama saya tulis terlebih dahulu larutan CuCl2, gitu ya. Kemudian satunya adalah larutan CrCl3. Oke, kemudian W dari Cu, gitu ya. Nah, ini akan ada mengendapnya 0,635 gram, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah W dari Cr, ya, atau massa endapan dari Cr. Oke. Baik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nah ini larutan CuCl2 dan CrCl3 diionisasikan terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga kita tulis dulu CuCl2 terionisasinya menjadi Cu2 positif ditambah 2Cl negatif 1. Oke, nah 2 positifnya sengaja saya warnai merah, gitu ya. Masih ingat di video yang lalu tujuannya adalah mencari nilai E, ya, mencari nilai E atau dikenalnya dengan nama mol ekuivalen, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu CrCl3. Oke, terionisasi menjadi Cr3+ ditambah 3Cl-. Oke, nah 3+-nya saya warnai merah juga. Ya, tujuannya sama nanti untuk mencari nilai E. Baik, kalau sudah, maka kita terapkan di hukum Faraday yang kedua. Yaitu, nah, jadi bentuk rumusnya seperti ini. Ya, karena larutan yang digunakan Cu dan Cr, maka saya tuliskan W-nya Cu dibagi W-nya Cr. Sama dengan E dari Cu dibagi E dari Cr. Oke, cara mudah mengingatnya adalah perhatikan ya antara W dengan E itu sejajar. Ya, sejajar maksudnya apa? Lihat di sini kalau ini W-nya Cu, maka seberangnya adalah E dari Cu.
ya, mol ekuivalen miliknya CU. Kalau di bawah, nih CR-nya di bawah, maka yang di bawah juga E dari CR. Gitu ya. Jadi mau rumusnya kalian bolak-balik nggak ada masalah. Misal, Pak, saya mau BCR-nya di atas. Boleh, tetapi ingat ECR-nya juga harus di atas. Gitu ya, bisa dilihat di sini kalau ini CU, ini juga harus CU. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita masukkan yang diketahui. Baik, yang diketahui W dari CU adalah ini 0,635. W dari CR yang ditanya. Oke, E dari CU. E itu adalah AR dibagi muatan. Ya, miliknya CU ini 63,5. Lihat CU-nya 2 plus warna merah. Berarti 63,5 per 2. Makanya di bagian atas saya tuliskan 63,5 per 2. Oke, bisa difahami ya. Ini mau dihitung dulu boleh. Ya. Jadi setiap E seperti ini kalian mau hitung terlebih dahulu boleh, atau sekalian jadi satu di sini juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Baik, sekarang yang miliknya CR, E dari CR. Nah, CR-nya kan 52 dibagi plusnya. Nah, yang warna merah ini 3. Makanya di sini tertulis 52 dibagi 3. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita lakukan perkalian silang. Sehingga untuk mendapat W dari CR, yaitu 0,635 kali 52 per 3. Ini ya, 52 per 3. Lalu kan dibagi 63,5 per 2. Langsung saya balik jadi 2 per 63,5. Oke, nah saya kira bentuk seperti ini kalian rata-rata kelas 12 pasti sudah bisa, yaitu dengan menggunakan metode perkalian silang. Oke, nah ini kalian hitung seperti biasa, maka nanti akan ketemu W-nya CR sebanyak 0,346 gram. Oke, itu ya. Jadi inilah bagaimana penerapan hukum Faraday yang kedua. Baik. Soal berikutnya. Arus listrik tertentu mengendapkan 0,54 gram perak dengan AR 108 dari larutan Ag+. Jika arus tersebut dilewatkan melalui larutan X2+, ya kita nggak tahu X ini logam apa, ya tapi yang jelas dia cuma diberitahu X2+, maka logam X dengan AR-nya yaitu 40 yang mengendap sebanyak berapa? Oke, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Oke, yang pertama ada ion Ag positif, yaitu ini. Kemudian ada ion X2+, yaitu ini. Kemudian W dari Ag. Ya kan di sini dikatakan mengendapkan 0,54 gram perak. Gitu ya. Jadi W dari Ag adalah 0,54. Nah, yang ditanyakan adalah massa ya yang mengendap atau W miliknya X. Oke. Nah, dengan menggunakan hukum Faraday yang kedua, nah, rumusnya seperti tadi. Kalau kalian mau Ag-nya di atas, maka yang di atas E miliknya Ag. Ya, sedangkan X-nya di bawah. Kalau kalian kepingin X-nya di atas, maka otomatis E-nya miliknya X, yang Ag letaknya di bawah. Oke, kalau sudah apa yang diketahui bisa langsung kita masukkan. Gitu ya. Jadi W dari Ag adalah 0,54. W dari X-nya yang ditanya, ya makanya tetap Wx seperti ini. E dari Ag dan 108 dibagi 1 karena plusnya cuma 1. Makanya langsung saya 108.
Oke, kemudian yang miliknya X, E miliknya X berarti kan 40 ini dibagi 2 plus. Ya, atau 40 dibagi 2. Nah, dengan demikian W miliknya X adalah 0,54 kali 20. Berarti kan ini perkalian silangnya ya. Nah, ini 0,54 kali nih 40 per 2 itu 20 per yang di atas yaitu 108. Nah, ini kalau kalian hitung ketemunya adalah 0,1 gram logam X. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, soalnya dalam suatu proses elektrolisis, ya, bisa diperhatikan di sini, dalam suatu proses elektrolisis, larutan asam sulfat encer terjadi 2,24 liter gas H2 dalam keadaan STP. Di kalimatnya, jika jumlah muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam perak nitrat, maka banyaknya perak yang mengendap sebanyak berapa gram. Nah, ciri hukum Faraday yang kedua, ya salah satu cirinya ada kalimat yang seperti ini. Jika jumlah muatan listrik yang sama dialirkan ke dalam zat yang lain. Nah, itu cirinya. Gitu ya. Jadi boleh menggunakan kata jumlah muatan listrik yang sama atau kadang ada yang menggunakan jumlah kuat arus yang sama. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kadang seperti ini, inilah jebakan yang sering terjadi. Oke, nah baik, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu larutan H2SO4 encer, gitu ya. Kemudian volume gasnya 2,24 liter, karena keadaan STP. Kemudian ada larutan AgNO3. Nah, karena ya, ciri lainnya, lihat di sini, kalau diketahui dua larutan seperti ini, sudah pasti berlakunya adalah hukum Faraday yang kedua. Gitu ya, ditambah lagi kalimat yang ada di soal, ya, jumlah arus listrik yang sama dialirkan ke larutan lain. Ya, berarti dua-duanya dielektrolisis secara bersamaan, gitu ya, atau dielektrolisis secara bersama-sama. Baik. Oke, yang ditanya adalah W dari Ag, ya. Endapan dari Ag. Nah, kalau sudah, nah H2SO4 kita ionisasikan dulu menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ya. Nah, yang di katoda, nah otomatis isinya 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Oke. Nah, dilihat di sini elektronnya 2. Gitu ya. Jadi setiap 1 mol H2 membawa 2 elektron. Oke, sekarang satunya. Nah, saya tulis AgNO3. Oke, maaf. AgNO3 menjadi Ag positif ditambah NO3 negatif. Maka dia akan menjadi Ag positif ditambah E menjadi Ag. Gitu ya. Kalau sudah, ya, dilihat. Nah, 1 mol Ag itu hanya membawa 1 elektron. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita mencari massa H2 dengan rumus mol dikalikan MR. Ya, jadi kita cari massa H2-nya dulu. Yaitu massa H2 adalah mol H2 dikalikan MR dari H2. Nah, mol H2, perhatikan, nah di sini cuma ada volume kan? Nah, masih ingat volume keadaan STP.
maka bisa didapat dari 2,24 volumenya dibagi 22,4. Ya, sehingga bentuknya saya ubah jadi seperti ini, yaitu 2,24 per 22,4 kali 2. Gitu ya. Ini satuannya sudah mol, 2 adalah MR dari H2. Oke. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini ketemunya 0,2 gram. Baik. Ini masanya H2. Nah, kalau sudah, baru masuk ke rumus hukum Faraday yang kedua, yaitu W-nya AG dibagi W dari H2 sama dengan E dari AG dibagi E dari H2. Oke, kalau sudah, yang diketahui kita masukkan. Gitu ya. Nah, W-nya AG tetap saya tulis W dari H2. Nah, W tadi kan massa ya, massanya H2, berarti yang kita hitung ini tadi yaitu 0,2 sama dengan E dari AG yaitu 108 kan dibagi 1 ya. Karena kan AG itu positifnya 1. Ya, 108 per E dari H2. Masih ingat E itu rumusnya MR dibagi elektron. H2 itu MR-nya 2. Elektronnya juga 2. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Itu ya, makanya EH2-nya 1. Nah, baru dari sini W dari AG nilainya adalah 21,6 gram. Oke. Baik, soal berikutnya. Baik, soal berikutnya. Pada peristiwa elektrolisis air, sejumlah arus listrik membebaskan 0,5 gram gas hidrogen dengan ARH-nya sama dengan 1, maka banyaknya gas oksigen, ya diketahui AR-nya oksigen 16, yang dibebaskan pada saat yang sama adalah berapa gram. Oke, jadi perhatikan ada kalimat dibebaskan pada saat yang sama. Nah, ini adalah salah satu ciri ya, yaitu soal yang bisa diselesaikan dengan cara hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Nah, tetapi pada soal ini saya akan memberikan 3 alternatif cara menjawabnya. Gitu ya. Jika nanti kalian mendapatkan soal tipe seperti ini pada saat mungkin mengikuti tes gitu ya, atau apa namanya, seperti mengikuti lomba atau apa gitu ya. Nah, tetapi kalau soal ini pilihan ganda ya, maka tadi kalian bisa mengerjakan 3 cara tadi, bisa dipilih salah satu. Ya, tetapi kalau soal tipe seperti ini bentuknya adalah uraian, maka kalian hanya bisa menjawab satu cara saja, yaitu yang berhubungan dengan elektrolisis. Oke, nah baik, terlebih dahulu saya tulis yang diketahui ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke. Yang pertama itu kita tulis dulu elektrolisis air. Kemudian W dari gas H2 adalah 0,5 gram. Untuk AR-nya harus sudah hafal ya. H itu AR-nya 1, oksigen AR-nya 16. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari gas oksigen. Oke. Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan hukum Faraday yang kedua. Oke. Nah, sekarang karena peristiwanya adalah elektrolisis air, maka airnya kita elektrolisis dulu. Saya kerjakan di bagian sini. Ya. Maka saya tulis dulu H2O menjadi H+ ditambah OH-. Nah, berarti
Yang di katoda adalah 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Masih ingat ya, yang plus larinya ke katoda, yang min larinya ke anoda. Kemudian yang di anoda, nah, yaitu 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Gitu ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, lihat H2-nya sama elektronnya. Kalau H2 elektronnya 2, pelan-pelan. Kalau O2, lihat elektronnya 4. Oke. Nah, kalau sudah, oke, kita kembali ke hukum Faraday yang kedua. Kita tulis dulu. Nah, W-nya H2 dibagi W-nya O2 sama dengan E dari H2 dibagi E dari O2. Oke, saya ingatkan kembali bahwa E adalah MR dibagi sigma elektron. Gitu ya, atau jumlah elektron yang ada di reaksi itu. Oke, jadi reaksinya jangan dijumlah atas dan bawah seperti ini, nggak usah dijumlah. Gitu ya. Jadi nanti MR miliknya H2. Maka lihat, oh berarti elektronnya 2. Gitu ya. MrO2. Lihat elektronnya, berarti elektronnya 4. Paham ya? Jadi yang saya maksudkan jumlah elektron, elektron yang atas dan bawah jangan dijumlah. Ya, bukan seperti itu. Oke, langsung saya ganti angkanya. Nah, yang H2 ini 0,5 per W dari O2. Kemudian E miliknya H2 yaitu 2 per 2. Itu ya. Yaitu MrH2 itu 2. Ingat H2. Ini kan AR-nya H saja 1. Kalau 2 berarti 2. Dibagi 2 elektron. Makanya yang di atas saya tulis 2 per 2. Bagi yang sudah paham, langsung diganti angka 1 boleh. Nggak ada masalah. Baik. Sekarang berikutnya adalah E dari O2. Nah, kita cek MR-nya O2. Ingat, AR-nya saja 16. Ini cuma O saja. Ya, oksigen saja 16. Ini O2. Gas oksigen. Berarti 16 kali 2 yaitu 32 dibagi 4. Nah, makanya di sini saya tulis 32 per 4. Paham ya? Nah, berarti dengan demikian, nah, W dari O2 adalah perkalian ini 0,5 kali ini yaitu 8. Oke, ini kan 1 ya, nggak ada masalah. Nah, berarti 0,5 kali 8 jawabannya adalah 4 gram. Oke, jadi kalau nanti misalkan kalian dapat soal ini, soal uraian, ya maka kalian hanya bisa jawab dengan cara 1 seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan cara kedua dan cara ketiganya. Ya, tapi sekali lagi hasilnya nanti pasti sama, ya, tetapi ini untuk menambah pengetahuan kalian. Gitu ya, karena ini tipe soalnya biasanya kalau elektrolisis itu kadang digabung dengan materi kelas 10. Oke, baik, ini cara yang keduanya yaitu menggunakan reaksi elektrolisis dan konsep mol. Ya, tetapi biasanya tergantung Bapak Ibu guru di sekolah ya. Kadang konsep molnya yang mereka nggak mau pakai ya karena soalnya berhubungan dengan elektrolisis. Gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi ya mau dikerjakan dengan cara apapun ya, selama dia benar ya, buat saya nggak jadi masalah. Berarti yang bersangkutan itu sudah paham arah dari soal ini kemana, gitu ya. Baik, saya tulis terlebih dahulu reaksinya yang tadi saya tulis ulang ya, H2O menjadi H+ ditambah OH-. Saya langsung ya, jadi seperti ini sama yang anoda. Oke, bedanya kalau yang tadi reaksinya tidak kita jumlah. Gitu ya. Nah, ini kita jumlah. Itu bedanya. Sehingga lihat di sini ini elektronnya 2, ini 4. Maka yang di atas kita kalikan 2. Gitu ya.
Sehingga hasil akhirnya bentuknya seperti ini. Kan yang atas kali 2, sehingga H2-nya ada 2 di bagian depannya. Gitu ya. Yang bawah nggak perlu dikalikan. Sehingga O2-nya tetap. Oke. Ingat, kita nggak butuh bagian depannya sini, kita hanya butuh setelah tanda panahnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah yang diketahui saya tulis dulu, biar tidak lupa. Masanya H2 0,5, kemudian yang ditanya adalah massa dari gas O2. Oke. Nah, baru dari sini saya tulis mol H2 itu adalah 0,5 per 2. 0,5 ini masanya, 2 ini adalah MR-nya H2. Paham ya? Sehingga ini jadi mol H2. Nah, kalau kita lihat di sini hanya 2, koefisiennya 2. Lihat O2 koefisiennya 1. Berarti molnya O2 itu separuh dari molnya H2. Gitu ya. Sehingga saya tulis di sini. Nah, molnya O2 adalah setengah dari mol H2. Paham ya? Berdasarkan reaksi. Kalau sudah, mol H2-nya kita ganti angka ini. Ya kan? Sehingga sama dengan setengahnya tetap, mol H2-nya kita ganti 0,5 per 2. Sehingga kalau mau disatukan, jadi 0,5 per 4. Gitu ya. Kalau sudah, nah, baru kita hitung massa O2-nya. Massa O2 tentu didapat dari molnya O2 kali MR-nya O2. Nah, ya, molnya O2 pakai ini. Nah, ini kan mol tadi. Ya, sehingga sama dengan ya 0,5 per 4 kali MR-nya O2, yaitu 32. Ya, atau 16 kali 2. Awas ya, 16 itu untuk satu oksigen saja. Ya, ingat ini gas O2. Ya, gas oksigen itu lambangnya O2. O ada angka 2 kecilnya di bawah. Sehingga MR-nya adalah 16 kali 2. Ya, yaitu 32. Ya, karena banyak yang salah MR oksigen ya, MrO2 itu selalu jawabnya 16. Ya, itu yang sering terjadi. Oke. Sehingga ini kalian hitung ketemunya adalah 4 gram. Tetap sama ya seperti cara yang pertama. Baik. Sekarang cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga yaitu reaksi elektrolisis dan hukum perbandingan tetap. Ya. Nah, reaksi elektrolisisnya seperti ini. Ya, artinya ya bahwa di hasil akhir terdapat H2 dan O2, kemudian yang dielektrolisis adalah air. Ya. Nah, kalau sudah kita menggunakan hukum perbandingan tetap. Oke, saya ingatkan. Nah, pada hukum perbandingan tetap, H2O memiliki perbandingan H dan O, yaitu atau sama dengan 1 dibanding 8. Gitu ya. Saya ulangi. H2O memiliki perbandingan tetap, yaitu antara H dengan O sebesar 1 dibanding 8. Artinya, ya di sini H dibanding O berarti hanya 1, oksigennya 8. Ya, ini adalah perbandingan umumnya. Ya, atau perbandingan ketetapannya. Nah, di soal, perhatikan yang diketahui yang ada di sini. Nah, ini ada 0,5 gram. Kita pindah ke sini. Ya, ini langsung kita letakkan di sini. Nah, saya beri warna merah. Ya, tujuannya biar tahu ini soalnya. Nah, pertanyaannya, oksigennya berapa? Gitu ya. Udah, pakai ini saja boleh. Nah, kalau sudah, ya, perhatikan ini. Nah, perhatikan, 1 kali berapa supaya jadi setengah? Jawabannya adalah kali setengah.
Gitu ya. Jadi gunakan perkalian, ya bukan pengurangan. Oke, jadi 1 kali berapa supaya jadi setengah? Oh, jawabannya kali setengah. Berarti kalau sebelah sini kali setengah, maka otomatis sebelahnya juga harus dikalikan setengah. Gitu ya. Berarti 8 kali setengah, yaitu 4 gram. Gitu ya. Sehingga langsung kita ganti 4 gram. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, ya jadi inilah ternyata elektrolisis itu bisa dikembangkan dengan materi yang lain, gitu ya. Antara lain ada konsep mol dan juga hukum perbandingan tetap. Oke. Nah, baiklah, inilah video yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan ke kalian pada hari ini, ya. Semoga bisa membantu mempermudah belajar tentang soal-soal pada elektrolisis, ya, khususnya pada penerapan hukum Faraday yang kedua. Gitu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian, ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.